Gambar apa anak-anak? Gunung, Bu. Kan, Bu. Gambar naga, Bu. Wow. Iya, itu kejadian waktu gue masih TK. Dari kecil, walaupun gue cukup lemah dalam akademis, ada satu hal yang gue sadari. Gue bakat gambar. Disclaimer, ini bukan video pamer atau flexing, guys. Ini video penyesalan gue. Ada satu hal yang orang tua gue dan orang sekitar gue sadari waktu gue masih kecil. Yaitu, gue bakat gambar. Ketika anak lain gambar pemandangan, gambar hewan, gambar stickman, gue dari kecil udah bisa gambar naga. Pertama kali gue sadar gue bisa gambar naga yaitu ketika bapak gue lagi nongkrong sama teman-temannya. Ada satu teman bapak gue yang pakai baju gambar naga. Karena menurut gue itu keren dan emang gue lagi gabut. Ya gue coba gambar aja dong. Dan hasilnya terbilang bagus. Sejak saat itu, orang tua gue jadi tahu gue punya bakat seni. Jujur, gue cukup bangga punya kelebihan itu. Karena emang secara akademis gue nggak pinter, guys. At least ada yang bisa gue banggain. Tapi punya bakat gambar bukan berarti perjalanan seni gue sukses dan mudah. Ada satu halangan terbesar yang harus gue lewatin. Rasa malas. Walaupun gue suka gambar dan emang jago gambar, gue aslinya males banget gambar, guys. Sampai di tahap pegang pensil aja males. Awalnya emang gue gak punya masalah sama rasa malas ini. Karena ya bakat gue lebih dari orang lain dan gue bangga. Tapi rasa malas ini baru jadi masalah saat gue ngikutin lomba gambar untuk pertama kalinya waktu TK. Dan waktu lomba gambar, gue udah ada strategi buat menangin lomba tersebut, yaitu gambar naga. Strategi mutlak yang bapak gue buat. Jujur, pada saat itu gue udah yakin banget gue bakal menang. Sampai ke tempat lomba pun gue duduk di tengah-tengah puluhan anak TK dan mulai gambar. Tapi tiba-tiba rasa pede itu transform jadi rasa malas. Seketika gue nggak mood buat gambar naga, karena gue tahu gambar naga itu capek, guys. Sisinya banyak banget, pegel warnanya. Pada akhirnya gue agak bodo amat sama strategi bapak gue itu. Dan ya memutuskan untuk gambar yang lain. Yaitu ikan. Iya, ikan. Dari sekian banyak objek keren di dunia, kenapa ikan coba? Gue kalau bisa balik ke masa lalu, gue bakal ngomong ke bocil itu. Goblok! Lomba pun selesai dan ya, gue kalah telak. Dan diomelin bapak gue. Tapi itu kejadian gak cuma terjadi sekali. 2 kali, tapi bedanya mak gue yang ngomel. Bukannya belajar dari hal tersebut, rasa malas gue bawa sampai gue SMA. Dan semasa SMA itu kan COVID-19 menyerang Indonesia dan pandemi dimulai. Lockdown dilakukan selama 2 minggu. Oh iya, sekolah diliburkan. Yeay! 2 minggu berganti bulan. 2 bulan menjadi 2 tahun. Dan selama 2 tahun gua tahu, elu gabut, gua gabut, kita semua gabut. Walaupun buat gua yang introvert, pandemi bagaikan surga sih. Tapi pada saat pandemi, sebagian besar orang yang gabut mulai iseng melakukan hal-hal gabut tapi yang berhadiah. Kayak ada yang gabut lalu buat konten TikTok lalu viral. Ada yang gabut lalu buat bisnis kecil dan sukses. Dan apa yang gue lakukan dalam kegabutan tersebut? Itu saja mengembangkan skill seni. Seni olahraga. Buat apa gambar coba? Nggak ada duitnya itu. Mending olahraga. Waktu pandemi gue bahkan olahraga hampir setiap hari. Kadang sehari sampai 2 kali. Jujur, gue nggak nyesel buat olahraga. Siapa yang nyesel coba punya badan keren gitu kan? Tapi yang gue sesali itu di saat banyak waktu luang, gue nggak kembangin bakat gambar gue sama sekali. Karena pada suatu hari, pandemi selesai dan kita udah bisa ngumpul-ngumpul lagi, tapi terbatas. Jadi gue sama teman gue memutuskan untuk ngumpul bareng. Tapi pada saat ngumpul-ngumpul, teman-teman gue bilang ke gue, guys, "Bro, lo tau gak, si Bambang sekarang udah berpenghasilan loh. Bahkan sampai beli laptop sendiri. Modal gambar skin di Roblox anjir. Oh, temen gue juga ada yang jualan gambar. Gambar kejual sampai ratusan dolar. Padahal dia baru mulai gambar waktu SMP. Kerennya mereka lewat seni. Buat apa gambar coba? Nggak ada duitnya itu. Mending olahraga. Semasa pandemi. Jadi, apa tujuan konten ini? Apa kesimpulan konten ini? Ya, gue cuma mau sharing ke kalian, guys. Sekaligus mengingatkan, nggak peduli betapa hebatnya bakat kalian, kalau nggak dimanfaatkan atau dilatih ya nggak guna. Dan buat yang bakatnya biasa aja, terus kerja keras, guys. Orang berbakat itu cuma curi startnya aja. Pada akhirnya kerja keras yang akan nentuin siapa yang bakal lewat garis finish duluan. Gue salah satu contoh orang yang berbakat tapi nggak kerja keras. 15 tahun lalu mungkin iya, gue udah nyolong start jauh ke depan.
Tapi karena rasa malas, sekarang orang-orang yang dulu nggak berbakat tapi mau berusaha, udah sampai ke garis finish duluan sebelum gua. Kuncinya ada di kerja keras, guys. Bakat hanya menentukan awal dan bukan akhir. Jadi ya, begitu aja mungkin videonya. Ya, gua udah beli mic sih, cuman gua masih nggak tahu cara edit audio yang benar atau recording yang proper gitu. Masih belajar-belajar. Dan gue juga masih belajar nulis skrip. Ini harusnya video bisa sampai 10 menit, tapi begitu skripnya gue baca ulang, nggak jelas ternyata. Banyak yang gue potong jadinya. Ya, masih belajar mau gimana. Ya, kalau misalkan ada saran atau komen aja guys, silahkan. Dah.